Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya Bill Clinton tidak jadi impeach, tidak jadi dimakzulkan. Karena luar biasa dibela istrinya. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu, ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Ahli psikologi dan forensik Indra Giri berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa yang gemar mampir di akun pornografi. Ia mengatakan apabila orang terpapar pornografi akan mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin magnetic resonance imaging. Hasilnya sama dengan kerusakan pada mobil saat tabrakan keras. Bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi. Padahal prefrontal cortex atau PFC adalah pusat nilai moral, tempat di mana mereka merencanakan masa depan, tempat mengatur manajemen diri. Bagian otak alis kanan atas inilah yang menentukan jadi apa seseorang nantinya. Ketika itulah PFC juga disebut direktur yang mengarahkan manusia. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Nah, itu yang saintifik saya tanya tadi. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan, sebutlah kecanduan. Kita menggunakan bahasa populer kecanduan untuk memudahkan komunikasi lagi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah, sekarang bayangkan kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Maka dari itulah Indra Giri menyebut masyarakat Indonesia patut khawatir jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan akun Fufu Fafa 99,9% milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau dia wakil presiden. Dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati, saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi, kan? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, ada. Dan Dr. Terawan sangat concern pada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian, tapi saya yang punya anak